Sudah lama aku mau membahas materi ini, tapi belum sempat juga karena satu dan lain hal. Aku harus mengumpulkan data, bukti, pengertian, dan lain sebagainya. Dan akhirnya aku memberanikan diri untuk membahas tentang materi ini. Selamat datang di channelku. Kita hari ini akan membahas rasisme di Kanada. Halo, channel Kang Bayu KB, balik lagi ke channelku. Bersama aku lagi, Ray Ahmad. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang masalah rasisme. Sebelum itu aku kasih dulu pengertiannya, apa sih itu rasisme. Rasisme itu sendiri adalah diskriminasi terhadap satu atau sekelompok orang berdasarkan warna kulit dan kelompok mereka berasal, biasanya dari golongan minoritas atau golongan yang termarginalkan atau yang tidak mendominasi. Di Kanada ini sendiri, kapan terjadi isu rasisme? Isu rasisme di Kanada ini tidak sebanyak dan sebanding dengan apa yang terjadi di United States of America ya. Di United States of America menurut aku kasus rasismenya sudah terlalu parah. Mungkin di Kanada harusnya ada, tapi tidak terlalu ke blow up. Ada nggak sih sebenarnya sebanyak apa rasisme di Kanada? Sekarang gini, aku mau bilang kalau kalian lahir di negara yang menanamkan rasa bangga terhadap negara, diri kalian, kultur kalian, budaya kalian, disitulah bibit-bibit rasisme itu ada, menurut aku pribadi ya. Jadi ada bibit baik dan ada bibit jelek. Bibit baiknya adalah kalian cinta banget sama budaya kalian, tapi bibit jeleknya adalah kalian bisa memandang orang yang bukan segolongan dengan kalian itu orang di bawah kalian, atau memandang rendah orang golongan lain. Jadi nggak cuma di Kanada, nggak cuma di USA, bahkan di Indonesia pun rasisme itu ada. Nggak usah aku sebutin, nggak usah aku jelasin, kalian sendiri yang menilai bagaimana rasisme, sistem rasisme di Indonesia. Nanti akan aku kasih kesimpulannya juga. Kalau di Kanada ini sendiri, sejauh ini belum ada kasus seperti George Floyd atau kasus-kasus yang lain seperti orang yang kulit hitam, orang Asia yang dipersekusi oleh orang putih karena dari keminoritasan kita, istilahnya dari jumlah kita yang sedikit. Itu sejauh ini Kanada belum pernah. Bahkan kalau dilihat dari pengalamanku sendiri, justru malah orangnya itu tidak terlalu rasis atau mungkin bahkan orangnya sangat baik sekali. Kenapa kok gitu? Karena mostly yang datang ke Kanada adalah pendatang. Bahkan ada statistik yang bilang bahwa 50% penduduk Kanada atau penduduk Toronto, aku lupa ingat, adalah orang yang lahirnya di luar Kanada. Jadi yang datang ke Kanada umur 2, umur 3, tapi lahirnya di Jakarta, Manila, di Shanghai, umur 2, umur 3 tahun datang ke Kanada, dan dia menjadi penduduk Kanada. Itulah kenapa kok Kanada punya angka rasisme yang sangat rendah. Karena apa? Karena kita di sini banyak imigran. Kita we live in diversity. Kita hidup berdampingan secara damai. Apalagi kalau kalian masuk ke salah satu perusahaan, misalnya kalian bekerja di Kanada, di perusahaan kalian bosnya let's say orang India, orang Kolombia, bahkan orang Afrika, let's say orang Nigeria, orang Kamerun. Mereka mengerti bahwa dulunya pun mereka adalah seorang imigran, jadi mereka tidak akan rasis ke orang-orang. Aku jamin 90%, karena 10%-nya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di belakang, di baliknya, tapi 90% aku bisa jamin bahwa mereka tidak akan rasis. Karena apa? Karena mereka sendiri juga datang ke Kanada sebagai imigran. Lalu selanjutnya, kenapa kok bisa di Kanada ini sebegitu minimnya tentang masalah rasisme? Karena di sini juga dilindungi hukum dan undang-undang. Let's say kamu di situasi di tempat kerja di Kanada gitu ya, kamu mengalami masalah rasisme, kamu berhak untuk lapor ke polisi atau instansi yang lebih tinggi. Let's say kalau kamu dapat perlakuan rasisme dari supervisor, kamu bisa lapor ke manajer. Kamu dapat perlakuan rasisme dari manajer, kamu bisa lapor ke atasnya lagi, atasnya lagi, atasnya lagi. Jadi sangat dilindungi hukum sekali, dan kamu pun kalau misalnya lapor itu pun ditindak dengan layak, ditindak dengan baik, diterima dengan baik juga.
Jadi tidak perlu ada rasa takut untuk melaporkan ke pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang. Tapi yang aku akan bahas di sini adalah ada sisi bias dari rasisme di Kanada. Kanada ini sejauh yang aku lihat, orang-orangnya adalah orang-orang yang cinta dengan negaranya, terutama orang putih yang di sini. Itu menyebabkan Kanada ini negaranya lebih ke chauvinisme. Chauvinist itu artinya apa? Ini aku membuka istilah baru lagi dari rasisme tadi. Kalau rasisme itu tadi adalah mendiskriminasi orang dengan ras tertentu atau warna kulit tertentu. Tapi kalau chauvinis ini adalah yang sangat menggambarkan orang-orang Kanada. Yaitu aku bisa bilang mereka ini bangga dengan kulturnya, budayanya. Sehingga mereka menganggap mereka itu orangnya lebih baik. Dari siapa? Ya nggak tahu. Selain mereka. Aku mengamatinya dari sisi ini. Karena apa? Karena aku melihat, aku tinggal di kota yang diverse banget dan tidak diverse banget, yaitu Toronto dan Sudbury. Toronto ini kotanya sangat diverse sekali, sedangkan Sudbury kotanya tidak terlalu diverse. Jadi aku di sini orang Asia di sini bisa dihitung jari ya. Walaupun sekarang tahun 2022 ketika video ini diambil, populasinya semakin banyak. Tapi tempatku sekarang tinggal ini baru kedatangan orang Asia itu sekitar 2018. Tahun 2015 itu semuanya masih orang yang rasnya sama semua, yaitu orang putih. Nah, mereka terlahir dari keluarga yang benar-benar kental Canadian-nya. Mereka bangga menjadi Canadian. Itu sehingga mereka merasa kadang itu, ini nggak tahu kalau asumsiku salah, mohon maaf, tapi ini penilaian subjektifku, bahwa mereka itu kadang merasa lebih dari yang lain. Mereka merasa lebih pintar, merasa lebih ganteng, merasa lebih mampu, merasa lebih apa-apa dan segala macamnya. Itu yang membuat orang Kanada ini sebenarnya nggak rasis, tapi lebih ke chauvinis. Kalian bisa Google pengertian dari chauvinis sendiri. Mereka lebih ke berbangga dengan Kanadanya, dengan rootnya, dengan patriotismenya terhadap yang bukan mereka. Ada cara, sebenarnya itu ada cara untuk menghadapi rasisme dan chauvinisme di Kanada. Yang pertama, aku mengutip dari YouTube-nya Bang Darwin, Opini Darwin, jangan lupa di subscribe ya. Itu benar katanya beliau, yaitu jangan stereotyping. Tapi aku di sini juga mau menambahkan beberapa hal. Kalian tidak boleh untuk mengeneralisir satu ras tertentu dengan sifat-sifat tertentu. Tapi nanti di kedepannya kalian akan belajar, kalian akan menemui banyak orang, kalian akan bertemu, kenalan banyak orang, akan kenalan dengan banyak sifat. Di situ nanti kalian akan belajar. Satu, jangan pernah stereotyping, apalagi kalau kalian baru di sini, jangan pernah stereotyping orang-orang dari ras tertentu. Karena banyak memang orang-orang baik, terutama petinggi-petinggi, ya jelas mereka petinggi, mereka harus jaga nama, mereka harus jaga nama perusahaan juga, dan mereka pun tahu kalau mereka dulu juga adalah imigran. Nah, yang mau aku tambahkan adalah yang kedua, dari pribadi kita sebagai pendatang, kita harus buktikan. Karena apa? Karena orang-orang sini itu merasa pasti, aku yakin mereka juga banyak yang nggak suka. Karena apa? Karena ya orang datang ngambil pekerjaan, terus habis itu hidup di Kanada, ngambil duitnya, apa segala macam. Pasti ada yang nggak suka. Caranya adalah tetap membuktikan bahwa kita worth it di depannya mereka. Worth it dari segi apa? Dari segi apapun. Worth it itu apa maksudnya? Worth it itu lebih ke orang-orang yang si chauvinis ini, orang yang berbangga dengan Kanada dan dengan keputihannya mereka. Itu kalian harus buktikan bahwa kamu orang Indonesia, aku bisa sama mereka, aku bisa lebih baik dari mereka, aku bisa kerja lebih baik, aku bisa ngomong lebih baik. Aku bisa bergaul, bersosial lebih baik dari mereka. Itu kita harus buktikan. Kalau kita sudah buktikan, mereka akan luluh sendiri hatinya. Aku sudah pernah buktikan. Karena apa? Karena di pekerjaanku yang sekarang, aku merasa ada beberapa orang yang chauvinis itu tadi. Mereka tidak rasis, tapi aku melihat mereka lebih berbangga diri sebagai orang putih. Melihat ras yang lain itu tidak lebih baik dari mereka. Aku mencium bau-bau itu. Yang aku lakukan apa? Yang aku lakukan adalah tetap bekerja lebih baik. Gimana caranya aku bisa menonjol? Gimana caranya aku bisa kelihatan? Gimana caranya aku bisa
menunjukkan bahwa ini loh ada orang Indonesia pendatang bisa. Ketika kalian bisa membuktikan itu, ketika kalian bisa menunjukkan di depan muka mereka akan luluh sendiri hatinya. Itu sih, itu yang bisa membuat kita tidak diinjak dalam tanda kutip oleh orang sini, atau orang Kanada atau orang United States, wherever you go. Dan juga cara untuk menanggulangi biar kalian tidak dirasisi juga atau tidak dipandang sebelah mata juga, yaitu ada asas di Indonesia yang sangat harus kalian pegang banget, yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau kalian datang di satu negara, jangan bawa budaya kalian, jangan menolak budaya di sini. Kalau memang kalian tidak mau melakukan budaya yang ada di sini, ya cukup, tak usah koar-koar, diem aja sudah, saya tidak melakukan itu, kita masing-masing. Kalau kalian sudah datang ke Kanada ini tempat kalian tinggal, yaitu budaya yang di sini yang harus dijunjung, langit Kanada yang harus kalian junjung. Boleh kita berbangga, boleh kita merasa wah aku orang Indonesia bisa di Kanada apa-apa, tapi tetap kamu tinggal di Kanada, kita tinggal di Kanada, menjunjung langit Kanada, karena disitulah bumi kita dipijak. Tidak terlalu yang gimana-gimana, jadi nggak usah takut kalau misalnya kalian ada rasisme di sini. Iya, memang dulu sempat ada insiden yang ada masjid ditembak itu di daerah Quebec. Ya 1-2, tidak setiap bulan atau setiap tahun terjadi, tapi pasti ada saja. Cuman kalau di Kanada, aku bisa bilang sangat-sangat minim sekali. Justru orang-orangnya lebih ke chauvinis tadi. Justru malah orang-orang Indonesia yang jauh lebih rasis menurutku. Setelah aku tinggal hampir 7 tahun di Kanada, itu justru malah orang-orang Indonesia, orang-orang Jawa terutama, itu juga banyak yang rasis terhadap ras yang lain. Kayak siapa? Ya aku nggak tahu. Aku merasa ketika aku melihat dari berita apa segala macam, ini orang Indonesia ini rasis banget ya. Menurut aku, yang hidup di dua negara, mengikuti berita dua negara, semakin kesini orang Indonesia lebih rasis daripada orang Kanada. Itu kesimpulan gue sih. Kalau kalian nggak setuju, kalau kalian mungkin punya pandangan lain, monggo komen di bawah ini. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa follow Instagramku. Instagramku namanya ganti @_RayAhmad. Again @_RayAhmad. Follow di situ. Nanti kita ngobrol via direct message. I'll see you guys in the next video. Stay extreme, stay positive. Bye.